keluarga saya biasa-biasa aja, kehidupan normal-normal, dan apa namanya, untuk kesehatan sih biasa-biasa ya, kegiatan Sabtu Minggu. Dan saya punya anak 2 orang, masih kecil-kecil, masih lucu-lucu. Saya rasa kehidupan biasa aja, normal-normal seperti keluarga yang lain gitu loh. Melihat ada agent datang ke saya nawarin asuransi, pertama ke istri saya, lalu istri saya nyampaikan ke saya lihat ngapain ini agent datang nawarin asuransi. Saya pikir asuransi ngapain, kita masih sehat kok, nggak ada sakit, nggak ada, ya biasa-biasa normal, kegiatan olahraga sehat. Saya pikir kalau untuk sakit kan semua di tangan Tuhan, kita nggak tahu, nanti aja lah. Saya pikir pada saat itu saya tolak. Saya ngomong sama istri saya, ngapain mau masuk asuransi, mendingan kita tabung aja uangnya, kita juga nggak jelas gitu loh. Tabung aja udah, tabung kan sama aja kalau misalnya suatu saat, lagi pula kita sehat kok, nggak mungkin kita, ya kita nggak ada indikasi bahwa kita bakal sakit yang parah gitu loh. Waduh, saya nggak tahu lagi deh, dia datang berkali-kali, berapa kali saya nggak ngerti. Malah dia datang, saya males keluar, saya di dalam aja main sama anak-anak, biarin aja dia ngomong sama istri saya. Udah, saya ini pasti mau lagi kita nutup asuransi, ngapain. Saya masih kekeh, saya masih bertahan, nggak usah. Tapi nggak tahu gimana istri saya ngasih ngasih penjelasan saya, Pak, umur kita udah di atas 40. Coba pikirin, kejadian kalau di atas 40 tuh ya grafik tuh sudah bukannya menanjak lagi, grafik kehidupan tuh sudah mendatar atau menurun. Pikirkan itu. Nah, saya masih kekeh, masih nggak mau. Dia selalu ngomong istri saya, karena mungkin masukan dari agent kali. Dari agent tersebut datang ngasih masukan terus. Ya mau nggak mau akhirnya saya lulu juga, karena ya usia saya udah di atas 40, anak-anak masih kecil-kecil. Oh ya benar juga ya, cobalah. Tapi saya pikir dengan bayar segitu lumayan kan setiap tahun, ngapain untuk bayar itu. Nyicil juga, kalau sakit-sakit flu sakit itu paling juga habis berapa ratus ribu, nggak sampai ke dokter aja cuma paling 50.000 gitu, obat-obat paling berapa gitu. Tapi ya akhirnya hati saya luluh juga dengan adanya istri saya ngomong bahwa asuransi itu bukan untuk saat sekarang. Memang saat sekarang sih gak apa-apa, tapi nanti coba aja lihat gitu loh. Ya, setelah saya masuk asuransi, sebenarnya sih agak dongkol juga, ngapain bayar setiap tahun gitu loh. 6 bulan sekali kalau nggak salah bayarnya. 6 bulan sekali tuh sekian juta, 6 bulan sekali sekian juta. Tahu-tahu sudah ada tagihan di kartu kredit saya gitu. Nah, udahlah. Tapi tetap aja harus saya bayar karena udah di kartu kredit, mau nggak mau harus saya lunasi. Setelah 2 tahun jalan ketiga, ya kejadian yang tanpa diduga. Saya sehat, saya olahraga, tapi mungkin pola hidup saya, kenapa saya sampai kena serangan jantung. Kejadiannya itu siang, jam 12:30 siang, keringat dingin, gede, muncul, terus agak berkunang-kunang selama 3 detik lah. Orang-orang melihat saya muka pucat, padahal saya, ya mungkin karena badan saya agak hitam, mereka melihat karena pucat, udah agak putih, mereka, wah kok ada yang terjadi, sesuatu yang terjadi yang gak beres. Akhirnya coba periksa ke dokter deh. Iseng periksa ke dokter. Udah, di saat itu waktu periksa ke dokter disuruh ke Harapan Kita. Sampai di Harapan Kita, saya langsung diperiksa EKG, dari hasil EKG disuruh keluar dari poliklinik itu, disuruh pakai kursi roda. Saya pikir, saya ngomong sama dokter, ngapain saya pakai kursi roda, saya masih bisa kuat kok jalan kaki ke emergensi, nggak perlu pakai kursi roda. Tapi kata dokter sama perawat tuh, bapak harus duduk di kursi roda. Saya masih gagah. Pada kejadian waktu keringat dingin itu hanya 5 detik lah.
gitu loh. Setelah naik kursi roda, saya dikirim ke emergency. Di emergency udah dipasang infus, dipasang segala macam lah, dipasang di dada, di tangan. Saya nggak tahu lagi loh. Saya bilang, saya ini benar-benar pasien ini. Memang nafas agak sesak, gitu loh, nafas agak sesak. Pada saat itu vonis langsung, Bapak harus segera masuk kamar operasi. Wah, saya bilang, wah benar-benar ini. Yang ada di pikiran saya, masuk kamar operasi jantung. Pikiran saya duit. Berapa puluh juta yang saya harus keluarkan. Gitu. Aduh, hati saya udah gak enak benar pada saat itu. Tapi istri saya ngomong, Pak, ada prudensial, tenang aja. Nah, di situ saya terima kasih sama prudensial. Dengan kejadian itu istri saya nelpon prudensial, nelpon agennya. Ya nggak tahu segala sesuatunya si agen yang ngurus. Dan alhamdulillah semua proses berjalan. Dan gak lama saya langsung keluar dibayar oleh prudensial. Saya terima kasih sekali sama prudensial. Kalau saya nggak masuk prudensial pada saat itu, nggak tahu deh dari mana saya harus bayar sekian puluh juta untuk kamar operasi. Memang segala sesuatu itu Tuhan yang atur. Kehidupan kita semua Tuhan yang atur. Kita nggak tahu. Saya sehat kok, atau saya kena jantung. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih lah ke prudensial. Ya pesan saya pada rekan-rekan atau teman-teman yang belum, ya kita nggak tahu kehidupan kita apa yang akan terjadi esok. Mendingan segala sesuatu resiko itu mendingan yang ada perusahaan lain yang menjamin, yang menanggung gitu loh. Seperti prudensial. Terima kasih. Yaitu kejadiannya siang, kira-kira jam 12:30 siang. Jam 1:30 siang itu saya lagi berdiri, tahu-tahu keringat dingin keluar, agak berkunang-kunang, nafas memang agak sesak. Tapi saya pikir nafas nggak begitu agak sedikit sekali gitu loh. Orang lihat saya pucat. Oh, Bapak pucat sih katanya. Karena badan saya hitam, kelihatan putih, jadi kelihatan sekali gitu loh. Berubah sekali warnanya. Wah, ini mesti ada yang nggak beres ini. Periksa ke dokter katanya. Kita ke dokter aja. Saya ngomong sama istri saya, ya udah kita ke dokter deh. Saya ke dokter, kata di dokter, wah ini EKG dulu, EKG. Kami ke harapan kita. Karena saya telepon dokter waktu itu katanya kalau keringat dingin tuh, wah ini pasti ada yang nggak beres di jantung. Saya ke harapan kita. Saya di harapan kita, di EKG, diperiksa, setelah di poliklinik. Nah, setelah hasil pemeriksaan EKG itu oleh dokter, wah ini ngeliat hasil EKG-nya nggak benar, ini kirim ke emergency. Bapak harus segera masuk emergency katanya, gawat darurat. Ambil kursi roda, suster ambil kursi roda ya, diantar nih ke emergency. Nanti saya telepon. Saya malu keluar dari poliklinik harus pakai kursi roda. Saya masih sehat-sehat kok, datang juga masih seger, sehat. Malu saya. Tapi si perawat sama dokter nggak bisa, Bapak harus pakai kursi roda. Ya udah sambil duduk megang status itu, diantar pakai kursi roda ke emergency. Sampai di emergency pasang infus, pasang segala macam deh yang di hidung, di tangan. Saya nggak ngerti. Loh, saya ini jadi pasien toh, saya bilang. Kok jadi gini, gawat ya saya. Tapi rupanya dokter-dokter nggak mau ngasih tahu ke saya bahwa itu kejadian, bahwa saya itu sebenarnya gawat. Nggak mau cuma ngasih tahu ke istri saya. Lalu di situ saya waduh udah pasien. Terus diomongin sama dokter, sebentar lagi kita masuk kamar operasi. Hah? Masuk kamar operasi saya. Waduh, yang ada di pikiran saya masuk kamar operasi adalah duit. Dari mana saya harus bayar? Apa harus yang saya jual? Saya pikir-pikir, wah mobil mesti dijual nih.
Tapi untung istri saya ngomong, Pak ada prudensial, tenang aja udah. Nah di situ membuat hati saya agak tenang gitu. Udahlah, ada prudensial, mau berapapun tenang aja, ada prudensial yang nalangin gitu. Jadi ya pada saat itu udah santai-santai aja saya, prosedur kedokteran saya lakoni aja gitu loh. Sore kira-kira beberapa jam setelah saya di emergency langsung masuk kamar operasi. Di kamar operasi itulah saya udah nggak ingat apa-apa lagi, udah tenang karena sudah ada yang ngalangin semua. Untuk operasi jantung kan nggak sedikit itu. Ya betul, memang jadi setelah kejadian itu, setelah saya dapat uang dari prudensial, premi saya udah nggak ada lagi, saya nggak bayar premi lagi. Dan itu juga di prudensial yang terusin bayar preminya apa saya nggak ngerti soalnya. Iya itu terus sampai usia saya 60 sekian kalau nggak salah ya itu. Jadi saya udah nggak bayar premi lagi, tapi tetap di cover oleh prudensial gitu loh. Ya saya terima kasih sekali sama prudensial bahwa segala resiko akibat yang timbul pada diri saya sudah di cover semua oleh prudensial. Memang kalau kita pikir-pikir, ya mungkin kita belum terdidik lah di Indonesia untuk asuransi minded ya, belum. Karena kebanyakan kita masih nabung gitu loh. Tapi kenyataan apa yang terjadi esok hari pada diri kita semua, kita nggak ada yang tahu kok. Kejadian besok apa kita ada celaka, ya amit-amit lah, jangan sampai terjadi kalau ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan. Tapi kita, ya siapa tahu, semua ada di tangan atas kok, di tangan Tuhan semua. Saya juga tadinya masih sehat-sehat, tahu-tahu saya masuk kamar operasi, siapa yang nyangka gitu loh. Nah ya itulah, saya sangat terima kasih sama prudensial dan kepada teman-teman juga, rekan-rekan yang lain atau siapapun. Coba kita pikirkan bersama bahwa kalau ada kejadian sesuatu kejadian tersebut yang mempunyai risiko besar, coba risiko itu jangan kita yang nanggung gitu loh. Risiko itu biar perusahaan yang lain yang nanggung. Seperti misalnya prudensial, kayak saya, kejadian saya ada risikonya, risiko itu ya prudensial yang nanggung. Ya kita nggak tahu lah apa yang akan terjadi esok. Sejam lagi kejadian besok, sejam lagi dari sini apa yang terjadi kita nggak tahu loh. Nggak tahu sama sekali, kita nggak tahu. Meskipun kita udah planning gini-gini, tapi semua ada di atas tangan Tuhan. Ya saya sekali lagi ucapin terima kasih sama prudensial. Ya terima kasih. Saya seorang notaris. Kehidupan saya biasa-biasa aja, wajar. Kehidupan warga, keluarga Indonesia lainnya gitu loh. Saya punya istri, 2 orang anak. Anak saya lucu-lucu, masih kecil-kecil. Usia anak saya, kalau usia saya 46, anak saya masih kecil-kecil, ada yang 7 tahun, ada yang 5 tahun. Dan kehidupan kami normal-normal aja. Sabtu Minggu jalan-jalan, makan. Kami juga, keluarga juga, satu keluarga pergi gitu loh. Kita pergi olahraga setiap minggu pagi, kadang jalan-jalan ke Senayan ataupun ke Taman Mini untuk olahraga bersama gitu loh. Seperti biasa, kehidupan keluarga biasa. Kadang malam minggu jalan keluar makan. Ya karena saya masih lucu-lucu, jadi masih sering main-main keluar-keluar gitu. Kehidupan kami biasa-biasa aja kok. Terima kasih. Saya seorang notaris. Kegiatan saya pagi sampai sore, biasa kerja di kantor gitu. Kadang juga keluar-keluar. Saya punya istri dan 2 orang anak. Kebetulan istri juga ya kegiatannya ya hobi di bunga-bunga, atau bunga apa namanya itu, bunga aglonema atau apa. Dia hobi. Dan kami juga di rumah juga ada halaman belakang yang cukup luas juga untuk tanam-tanam, untuk bermain. Kami punya 2 orang anak.
Anak saya masih kecil-kecil, usianya 7 tahun, satu 7 tahun, satu 5 tahun. Kalau usia saya 46. Ya kehidupan kami biasa. Kami cukup bahagia, saya dengan istri dan anak-anak. Dan Sabtu Minggu kami jalan keluar, kadang pergi makan, kegiatan olahraga rutin yang kami lakukan. Saya bulu tangkis ataupun pingpong gitu loh. Keluarga kami cukup bahagia. Dan apalagi dengan ada anak 2 orang yang lucu-lucu, yang tiap hari ketawa terus bercanda. Ada aja kadang tingkah aja yang tahu-tahu muncul tingkah yang aneh-aneh gitu, yang lucu-lucu gitu.